Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari pengenalan Excel atau pengenalan Microsoft Excel. Nah, di dalam membuka Microsoft Excel, kalau menggunakan Windows 8 caranya gini ya. Di kotak search ini, ketikkan Excel. Nah, nanti akan muncul ini. Excel yang terinstall di dalam komputer masing-masing. Kalau komputer di laptop yang saya gunakan, ini saya menggunakan Excel 2016. Ya, tinggal diklik saja. Nah, ini tampilan awal Excel seperti ini. Nah, kita perlu mengetahui bagian-bagian dari Excel ini dulu. Bagian pertama yang harus bisa kita bedakan adalah pengertian workbook dan worksheet. Workbook ini merupakan file Excel. Sebagai contoh begini ya, kalau saya membuka di dalam file Excel, ini saya perbesar dulu. Nah, yang ini merupakan file Excel. Yang ini dinamakan sebagai workbook. Meskipun extensionnya ini sebenarnya banyak ya, bukan cuma XLSX, tetapi banyak, ada XLSM, kemudian ada XLSB dan sebagainya. Kemudian yang namanya worksheet, yang berikutnya worksheet. Nah, worksheet itu adalah lembaran dari Excel, lembaran di dalam file Excel ini. Cara mengetahui lembarannya ada di sini. Ini ada sheet 1. Ini lembaran pertama. Lalu ini bisa ditambah. Klik saja tombol new sheet. Sheet 2. Kemudian klik lagi tombol new sheet. Sheet 3. Sheet 4. Sheet 5. Sheet 6. Nah, berapa banyak sheet yang bisa ditampilkan sebenarnya ini tidak terbatas, tapi ya tergantung kepada kapasitas memori ataupun daya kerja prosesor yang digunakan dalam komputer. Jadi worksheet ini merupakan sheet atau lembar kerja. Nah, jadi sampai di sini udah bisa kita pahami ya, workbook dengan worksheet. Berikutnya, saya aktifkan di sheet 1. Ini tinggal saya klik aja di sini ya, sheet 1. Kemudian kita akan membedakan pengertian row, kolom, cell. Yang dinamakan dengan row adalah baris. Nah, barisnya ini, yang dinamakan baris ini. Ini baris 1. Ini mouse pointer saya dalam bentuk keadaan panah ya. Lalu saya klik ini juga, ini baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6, baris 7. Kemudian yang namanya kolom, ini kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E, kolom F, G, kolom H, kolom I. Nah, jadi di sini kita sudah bisa membedakan yang mana baris yang mendatar ini, kemudian kolom yang tegak, lalu sel. Nah, yang namanya sel adalah kotak ini. Sel itu pengertiannya adalah
Jadi ini kolom, ini maksudnya kolom. Kalau sel, pengertiannya adalah perpotongan antara baris dan kolom. Bedakan dengan kotak ini. Nah, ini kotak ini, yang ini disebut sebagai cell pointer. Jadi cell pointer itu maksudnya adalah penunjuk sel. Tiap sel ada namanya. Sebagai contoh ya, kalau saya klik di sini, cell pointer ada di bagian ini. Ini namanya adalah sel A1. Jadi dibaca A1. Kolom di depan, baris di belakang. Jadi namanya sel A1. Kalau saya klik di sini, maka namanya adalah sel B3. Kalau saya klik di sini, namanya adalah sel D1. Jadi bukan sel 1D, tapi sel D1. Maka di sini kita dapat mengetahui bahwasanya nama dari sel, nama sel ini dimulai dari baris, kolom, kolom, baris. Jadi contohnya A1, B5, D1, dan sebagainya. Ini contohnya ya. Jadi penamaannya dimulai dari kolom dulu, kemudian baris. Berikutnya, ada lagi yang harus kita ketahui, yaitu range. Range ini merupakan kumpulan dari beberapa sel. Contohnya ini. Kalau untuk mengetahui kumpulan dari beberapa sel, contohnya maka kita akan mempelajari bagaimana cara memblok untuk sekaliannya ya. Sekaligus kita pelajari cara memblok. Cara memblok begini. Kalau kita mau blok mulai dari sel A1, maka mouse pointer harus berada di A1 ini. Klik kiri tahan, lalu gerakkan mouse ke samping. Kalau kita mau blok dari A1 sampai D1 begini. Jadi gerakkan dari A1 sampai D1. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini ya, ini dinamakan range A1 sampai D1. Nah, jadi penulisannya seperti ini. Range untuk A1 sampai D1 ditulis A1 titik 2 D1. Jadi titik 2 ini dibaca sampai A1 sampai D1. Kemudian kalau range-nya bentuk seperti ini, nah ini, maka ini dinamakan sebagai range B2 sampai D6. Jadi ditulis B2 titik 2 D6, dibaca B2 sampai D6. Lalu kalau range-nya bentuk seperti ini ya, ini saya akan blok seperti ini, saya blok dari B2 sampai C3 seperti ini, lalu saya blok lagi ini. Nah, ini juga dinamakan range. Yang ini dinamakannya range B2 sampai C3 dan E4 sampai F7. Penulisannya begini. Ini saya kecilkan dulu. Nah, jadi begini ya tadi ya. B2 sampai C3. Maka penulisannya B2
titik 2 C3, E4 sampai F7. Seperti ini penulisan range. Nah, lalu kalau cara melakukannya sebenarnya seperti ini. Ini saya blok dulu, blok seperti biasa. Begini. Jadi cara bloknya ini, mouse pointer di B2, di sel B2, lalu klik kiri tahan, geser ke C2, lalu ke bawah. Maka terbloklah B2 sampai C3. Lalu tekan tombol Ctrl, tombol di keyboard yang bertuliskan CTRL, kemudian tekan aja, lalu klik kiri tahan di E4, geser ke sebelah kanan ke F4, lalu turun ke bawah sampai ke F7. Maka ini terblok E4 sampai F7. Maka seperti ini hasilnya. Inilah range. Range-nya ada 2 ya. Penulisannya seperti ini. Di dalam Excel ini sebenarnya kegunaannya untuk melakukan analisa data. Analisa data itu bisa berupa perhitungan, tambah kurang kali bagi pangkat akar dan sebagainya. Kemudian bisa digunakan untuk membuat database. Database itu maksudnya pangkalan data. Kemudian menyajikan grafik. Setelah itu juga kita akan menggunakan berbagai formula di dalam Excel yang tentunya sangat banyak sekali digunakan dalam masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya harus kita ketahui adalah tipe data Excel. Tipe data dalam Excel. Ada 3 tipe data dalam Excel. Yang pertama, data label. Yang kedua, data value. Atau disebut juga sebagai data numerik. Yang ketiga, data formula. Nah, jadi di sini kita akan melihat tipe data label, data value, dan data formula. Nah, sebelumnya saya akan mengajarkan bagaimana cara memperbesar tampilan sheet 1 ini ya. Caranya begini. Di sudut kanan bawah ini ada zoom-nya, ada zoom out, kemudian ada zoom in. Klik tombol tanda tambah zoom in ini, yang ini ya. Yang ini diklik saja supaya tampilannya semakin besar. Kalau zoom out, ini tampilannya semakin kecil. Jadi tanda kurang ini zoom out, yang ini ya. Ini zoom out, tanda tambah ini zoom in. Ya, tanda tambah untuk memperbesar seperti ini udah besar. Kemudian tanda tambah untuk memperkecil. Nah, kapan diperlukan? Ya tergantung kepada situasi yang ditemukan. Kalau seperti saat ini ketika saya sedang menjelaskan, ya pastinya ini akan saya perbesar supaya jelas terlihat. Kalau misalkan saya pakai sendiri secara pribadi, saya akan menggunakan pembesaran hanya 100% saja. Ataupun kadang ya lebih besar. Tergantung kepada kapan dibutuhkan ya, besar kecilnya ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tipe data dalam Excel. Ini ada 3 tipe data. Yang pertama untuk data label. Sebagai contoh saya akan ketikkan seperti ini. Nah, ini sudah saya ketikkan di A1, saya ketikkan kata kita. A1 isinya kita, A2 B45,
A3 isinya 34 BG 57. Kalau kita perhatikan yang namanya data label itu otomatis rata kiri. Cara melihat otomatis rata kirinya begini. Ini saya blok dulu. Saya blok di A1 saja. Line left tidak diaktifkan. Ini sudah otomatis aktif. Kemudian di A2 juga sama. Line left tidak diaktifkan. A3 juga sama. Line left tidak diaktifkan. Ini sudah otomatis diaktifkan. Jadi data yang kalau sudah kita enterkan otomatis rata kiri, ini disebut sebagai data label. Dan data label itu bisa berupa huruf semua seperti ini, atau gabungan huruf dan angka, atau gabungan angka dan huruf, atau bisa berupa tanda baca. Sebagai contoh ini, saya ketikkan tanda baca ini ya. Nah ini juga berupa data label. Jadi singkatnya, data label itu yang otomatis rata kiri setelah di enter. Kemudian data value atau data numerik. Data numerik itu berupa data angka. Bisa berupa bilangan bulat ya, misalkan -8. Kemudian bisa juga berupa bilangan pecahan desimal, misalkan 8,9. Nah, untuk pemisah desimalnya di dalam laptop saya di sini menggunakan pemisah desimalnya menggunakan tanda titik. Tetapi ada di beberapa laptop. Ini tergantung kepada pengaturan regional settingnya ya sebenarnya. Di dalam laptop saya regional settingnya itu US. Jadi di sini saya menggunakan pemisah desimalnya ini menggunakan tanda titik. Jadi kalau yang regional settingnya itu menggunakan sistem Indonesia, maka pemisahnya bukan berupa tanda titik, tapi berupa tanda koma. Setelah itu bisa berupa persen. Ini persen. Setelah itu bisa juga berupa waktu. Misalkan saya ketikkan 14.56.245 seperti ini. Bisa juga berupa tanggal. Misalkan ya, saya ketikkan tanggal ini 5/3/2021. Nah, ini hasilnya, ini dibaca sebenarnya ini ya, kalau ini dibaca ini kalau saya ubah ya. Ini saya tambahkan ini saya tes dulu. Nah, ini dibaca tanggal 5 bulan 3 tahun 2021. Kalau yang ini pengetikannya salah ini. Ini harusnya misalkan saya ketik ini 31/03 atau 3/2020. Nah, yang ini dibaca tanggal 31 bulan 3 tahun 2020. Nah, kemudian untuk yang perlu kita ketahui lagi, untuk tanggal ya khususnya, ini tergantung kepada pengaturan di regional setting juga. Nah, jadi dalam laptop saya ini pemisah desimalnya menggunakan sistem internasional, tapi untuk tanggal saya menggunakan sistem Indonesia. Berikutnya bisa juga bilangannya itu, data tanggalnya itu berupa bilangan berpangkat. Contohnya ini 10/5. Ini saya ketikkan 10E5. Ini dia. Inilah bilangan berpangkat. Kemudian bisa juga berupa satuan mata uang. Sebagai contoh, saya akan munculkan Rp25.000 seperti ini.
Nah, ini Rp25.000-nya. Jadi RP ini tidak diketik, saya hanya ketik angkanya tadi. Nah, inilah contoh-contoh dari data value atau data numerik. Kemudian data formula. Nah, dalam data formula itu berupa data rumus. Jadi kalau namanya data rumus ya kita akan menggunakan lambang operator matematika, terutama yang digunakan untuk perhitungan ya. Sebagai contoh tanda tambah untuk penjumlahan, tanda kurang untuk pengurangan, tanda per untuk pembagian, pemangkatan pakai shift 6 yang lambangnya ini. Ini pemangkatan. Untuk perkalian pakai tanda bintang. Tanda bintang dapat dimunculkan dengan menekan shift 8. Kalau pemangkatan shift 6, perkalian shift 8. Nah, seperti ini hal-hal dasar dalam Excel yang harus kita ketahui. Kemudian untuk banyaknya kolom dan baris di sini, ini ada jumlah baris dan kolom. Ini udah saya buatkan. Jadi Excel yang pertama ini Excel versi 5. Terakhir ini Excel versi 2019. Ada juga Excel dari Microsoft 365. Nah, jadi untuk yang versi yang saya gunakan, Excel 2016, jumlah barisnya 1.048.576 dan jumlah kolomnya 16.384. Ini untuk versi yang saya gunakan. Nah, sekarang kita akan memperhatikan untuk latihan praktik. Nah, di sini ada latihan praktik bentuk sheet di bawah ini pada sheet 1 dengan nama pengenalan Microsoft Excel berdasarkan ketentuan. Nah, jadi di sini saya akan buka file baru. Cara membuka file baru begini. Ini ada tombolnya, New, yang ini. Ini saya klik. Nah, sekarang file barunya sudah terbuka. Ini saya perbesar dulu. Setelah saya perbesar, sekarang yang mau saya lakukan ini. Di sini diminta bentuk sheet di bawah ini pada sheet 1 dengan nama pengenalan Microsoft Excel. Jadi saya akan mengganti nama sheet 1-nya. Cara mengganti nama sheet 1 begini. Saya akan perbesar dulu ya. Ini sheet 1. Klik kanan. Klik kanan di tulisan sheet 1, kemudian pilih rename. Nah, sekarang nama tulisan sheet 1 itu sudah terblok. Tekan aja tombol backspace yang ada di keyboard. Lalu ketikkan pengenalan Microsoft Excel. Setelah diketik, enter kan ya, supaya pergantian nama itu bisa berlangsung. Kalau tidak di enter ya tidak berganti namanya. Yang selanjutnya yang akan saya lakukan adalah di sini ada istilah field record. Nah, field itu adalah judul tiap kolom, yaitu dimulai dari A1 sampai G1. Inilah fieldnya. Jadi sekarang saya akan blok untuk fieldnya dulu. Saya blok dari ini, dari A1 sampai G1 seperti ini. Kemudian saya akan ganti font dan font size-nya diminta untuk field Arial, font size 11. Saya akan ubah fontnya menjadi Arial. Font size-nya 11. Ini udah 11. Lalu posisi teks ada di tengah tiap sel. Nah, ini ada di tengah tiap sel dan tercetak tebal. Supaya bisa berada di tengah tiap sel, aktifkan center. Ini tombol center. Kemudian aktifkan bold untuk cetak tebalnya. Berikutnya, di sini di tiap sel ada warnanya, yaitu warna kuning. Cara memberikan warna pada sel adalah mengklik tombol fill color yang ini. Nah, ini ada theme colors. Ini kalau saya gerakkan mouse pointer di tiap tombol warna, ini warnanya berubah.
Ini ada standard colors. Kalau no field berarti tidak berwarna. Lalu more colors. Nah, ini warnanya lebih lengkap. Ada standar, kemudian custom. Biasanya saya gunakan di standar. Ini lebih gampang ya, daripada custom saya harus menggerakkan mouse pointer seperti ini. Kalau di standar saya tinggal mengklik aja tombolnya. Diminta warna kuning, jadi saya ambil yang ini. Kemudian oke. Nah, sekarang tinggal saya ketikkan saja X, Y. Jadi saya klik dulu di A1. Kemudian saya ketik huruf X. Kemudian untuk pindah ke samping, untuk pindah ke sel berikutnya, bisa menekan tombol Tab yang ada di keyboard, atau menekan panah kanan, atau pakai mouse klik saja. Tergantung mana yang lebih mudah ya. Biasanya saya lebih suka menggunakan menekan tombol Tab. Kemudian huruf Y. Setelah itu X kurang Y. Berikutnya 3X tambah 2Y. Selanjutnya 3X kali 2 kurang Y. Yang berikutnya di F1, X per buka kurung Y pangkat 2 tutup kurung. Kemudian di G1, 4X kurang Y. Seperti ini. Kemudian untuk record, nah yang namanya record ini namanya field ya, judul tiap kolom. Record adalah isi dari field, ini recordnya. Kalau untuk mengetahui recordnya dari mana sampai ke mana, kita lihat saja di sini. Recordnya dimulai dari A2 sampai G11. Jadi sekarang saya blokkan dari A2 sampai G11. Kemudian font yang mau digunakan adalah Arial, font size-nya 10. Jadi saya ganti fontnya menjadi Arial, font size-nya 10. Nah, sekarang untuk pengetikan data file-nya ya, isi dari data record-nya ya. Kalau diperhatikan untuk nilai X 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ini datanya kalau kita lihat secara sekilas ini kan naik 2, jadi ada aturannya. Nah, di dalam Excel untuk data-data dengan tipe seperti ini yang ada aturan tertentu, kita dapat menggunakan fitur autofill. Autofill di dalam Excel. Jadi caranya begini. Saya ketikkan dulu angka 2 dan 4. Di A2 saya ketikkan angka 2. Lalu di A3 saya ketikkan angka 4. Seperti ini. Kemudian ini diblok dulu. Nah, setelah diblok, di sudut kanan bawah dari yang terblok ini, di sini ini ada kotak kecil ya. Ini saya perbesar dulu supaya jelas. Nah, kotak kecil ini, jadi mouse pointer di sini. Lalu kita tarikkan ke bawah. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 sampai di sini. Nah, sampai muncul angka 20. Lalu tidak perlu tekan mouse-nya lagi. Selanjutnya, untuk data nilai Y, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi untuk data nilainya ini, nilainya turun-turun 1. Jadi saya akan gunakan autofill juga. Caranya, yaitu saya akan ketikkan dulu
Di sini ya, saya ketikkan 10, lalu 9. Kemudian dua sel ini diblok dulu, B2, B3 diblok. Kemudian mouse pointer di sini, di sudut kanan bawah yang ada kotak ini, kotak kecil ini. Lalu mouse pointer jadi tanda tambah hitam. Klik kiri tahan, geser turun ke bawah 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai di sini. Kemudian tidak usah klik lagi mouse-nya, maka muncul angkanya. Nah, sekarang kita akan mengisi formula ini ya. Ini formulanya, ini petunjuknya. X kurang Y. Nah, jadi sekarang saya akan memperkenalkan data formula. Data formula itu digunakan untuk perhitungan. Data formula selalu diawali dengan tanda sama dengan. Pasti ada tanda sama dengannya. Setelah sama dengan, petunjuknya ini adalah X kurang Y. Nilai X yang pertama ada di sel A2. Jadi klik aja di sini. Muncul alamat selnya A2. Kurang nilai Y. Nilai Y yang pertama ada di B2. Jadi diklik seperti ini. Diklik saja angka 10 yang ada di B2 ini. Maka formulanya menjadi sama dengan A2 kurang B2. Enterkan. Hasilnya minus 8. Nah, sekarang saya akan menggunakan fitur autofill untuk formula. Nah, di dalam formula autofill-nya begini. Jadi mouse pointer diletakkan di sudut kanan sel pointer ini, muncul tanda tambah hitam, klik kiri tahan, geser ke bawah sampai sel C11. Ini hasilnya. Jadi autofill-nya muncul. Kemudian 3X tambah 2Y. Sel pointer di D2 sama dengan 3X itu berarti 3 kali X. Di dalam Excel, ya, tanda kali harus tetap diketikkan. Jadi caranya 3 tanda bintang dari shift 8 untuk memunculkan tanda bintangnya. Kemudian nilai X yang pertama ada di sel A2. Diklik dulu ini, maka muncul A2. Tambah 2Y berarti 2 kali Y. Ketikkan angka 2, lalu munculkan tanda perkalian dari shift 8. Nilai Y yang pertama ada di B2. Diklik dulu ini. Maka formulanya menjadi 3 tanda bintang A2 tambah 2 tanda bintang B2. Enterkan. Lalu sekarang saya akan mengisi sel di bawah ini dengan autofill. Sel pointer di D2, kemudian mouse pointer di sudut kanan di sudut kanan bawah sel pointer ini, klik kiri tahan, tarik ke bawah. Geser aja ke bawah seperti ini. Ini hasilnya. Berikutnya 3X kali 2 kurang Y. Sama dengan 3X itu berarti 3 kali X. 3 tanda bintang A2 tanda bintang 2 kurang nilai Y yang pertama, yaitu di B2 angka 10 ini. Diklik aja. Maka munculnya 3 sama dengan 3 bintang A2 bintang 2 kurang B2. Ini saya enterkan. Lalu sel pointer di E2 isikan lagi seperti tadi, autofill seperti ini. Kemudian X per Y pangkat 2 sama dengan, nah di sini instruksinya X duluan. Klik aja nilai X yang pertama, yaitu di A2, lalu tanda per, kemudian buka kurung, nilai Y yang pertama di angka 10 ini ya, di sel B2, muncul B2-nya, tanda bintang dari shift 6, lalu angka 2, tutup kurung. Kemudian saya enterkan. Ini hasilnya. Lalu saya autofill lagi ya. Di sudut kanan bawah dari sel pointer, klik kiri tahan, tarik, geser ke bawah. Seperti ini. Setelah itu 4X kurang Y sama dengan dulu. 4X berarti 4 kali X. 4 tanda bintang A2, angka 2 ini ya, muncul alamat selnya A2 kurang
nilai Y yang pertama ada di B2. Klik aja angka 10. Maka formulanya menjadi sama dengan 4 bintang A2 kurang B2. Enterkan. Hasilnya minus 2. Cell pointer di G2. Lalu mouse pointer di sudut kanan bawah dari cell pointer. Munculkan tanda tambah hitam. Klik kiri tahan, geser ke bawah. Gunakan autofill seperti ini. Nah, selanjutnya, sekarang kita perhatikan. Di sini, untuk data-data nilai X dan Y ini kan ada di tengah. Jadi, blok dulu ini dari A2 sampai B11. Ini di blok dulu. Aktifkan center. Yang berikutnya, bentuk formula ini sudah dilakukan tadi. Berikan alignment center untuk range C2 sampai G11. Alignment center untuk range C2 sampai G11. Jadi caranya, blok dari C2 sampai G11, ini di blok dulu, aktifkan center. Yang berikutnya, ketentuan lain seperti terlihat pada sheet pengenalan Microsoft Excel. Nah, ketentuan lain yaitu mengenai warna, bold, italic, underline. Nah, kalau misalkan saya mau berikan italicnya ya, ini saya blok dulu. Ini saya akan berikan italic di sini. Ini saya blok, saya tinggal aktifkan italic. Kemudian kalau yang ini saya akan berikan underline. Saya blok dulu, lalu saya berikan tombol underline. Diklik saja, underline-nya akan muncul. Lalu kalau saya mau mengubah warna ya, mengubah warna tulisan. Jadi misalkan ini saya blok dulu ini. Ini ada tombol font color. Ini dibuka. Tinggal pilih warna, mau pilih warna yang mana. Saya biasanya pakai more colors. Misalkan saya pakai warna hijau, hijau yang terang yang ini aja deh. Saya pilih. Kemudian begini. Nah, begini caranya. Kemudian kalau kita perhatikan, ini kan ada garis-garis yang membentuk sel. Garis ini. Ini dinamakan sebagai garis grid lines. Nah, garis grid lines ini bisa diberikan warna. Cara memberikan warna pada garis grid lines ya. Buka file, option, kemudian di bagian advance, lalu ini ada bagian editing option, kemudian saya scrollkan ke bawah, cut, copy, and paste, lalu ini image, size, and quality, print, chart, display. Ini ada displaynya. Selanjutnya, ini ada display option for this workbook, kemudian display option for this worksheet. Nah, di dalam bagian display option for this worksheet, di bagian terakhir ini ada show grid lines. Di bawahnya ada tulisan grid line color. Ini dibuka saja. Sebagai contoh, saya pakai warna merah. Kemudian saya okekan. Nah, sekarang grid lines-nya sudah berwarna merah. Lalu saya akan mengganti warna grid lines-nya menjadi warna asalnya. Saya buka kembali file, option, di bagian advance. Ini saya scrollkan ke bawah, menuju ke bagian display option for this worksheet. Grid line color-nya saya buka, pilih automatic. Setelah itu oke. Sekarang warna grid line-nya sudah kembali ke awal. Yang mau saya tampilkan sekarang garis tabel. Ini saya blok dulu. Dari A1 sampai G11. Ini saya blokkan dulu. Lalu di sini ada tombol border di menu home. Ini dibuka. Pilih more borders. Nah, ini muncul line style. Line style itu maksudnya jenis garis. Nah, untuk menentukan jenis garis, lihat di file latihan praktik. Jenis garisnya ini tipis. Garis tipis, tidak ada putus-putusnya, tidak ada tebalnya ya. Jadi garis tipisnya itu ada di bagian ini. Ini ada tulisan none, ada tulisan none. Lalu di paling bawah dari none, ini jenis garisnya. Garis yang tipis. Lalu color ini untuk mengubah warna garis. Jadi pilih garis dulu, kemudian baru berikan warna. More colors, tadi di dalam file latihan praktik itu warnanya ungu. Saya pilih ungu yang ini saja. Kemudian oke. Lalu di bagian preset ini ada none.
Dan itu berarti tidak ada garis tabelnya atau border. Kemudian ini, aktifkan outline. Nah, outline ini garis luar tabel. Ini garis luarnya. Inside garis dalam. Jadi outline dengan inside diaktifkan. Kemudian klik OK. Nah, sekarang garis tabelnya atau garis bordernya sudah muncul. Jadi garis tabel ini dinamakan sebagai border. Yang berikutnya, simpan dengan format kelas, nama, nomor, LP pengenalan Microsoft Excel di folder masing-masing. Nah, sekarang cara men-save-nya, buka file, save as, browse, lalu saya biasanya save di drive D, saya buka drive D, kemudian saya buka folder penyimpanannya ya. Nah, tadi urutan file name-nya adalah kelas, nama, nomor. Jadi saya ketikkan dulu kelasnya, misalkan ini 8A, nama muridnya misalkan Juminten, nomor kelasnya misalkan 25, LP pengenalan Microsoft Excel. Kemudian klik tombol save. Bukti dari sudah tersave atau belum dapat dilihat di title bar. Nah, jadi title bar-nya ini ya, title bar-nya di sini. Ini tertulis, saya besarkan dulu. Jadi title bar-nya ada di atas ini. Ini udah tertulis seperti file name yang tadi saya ketikkan. Demikianlah untuk pembelajaran online pada hari ini. Dan sampai jumpa pada pembelajaran online selanjutnya. Terima kasih.